Trump menyaksikan Xi dalam penghinaan terbesar era ini ketika Tiongkok harus mengubah bentuk nama Marco Rubio untuk memungkinkan masuknya Menteri Luar Negeri Amerika ke Beijing bersama Presiden Amerika Serikat. Marco Rubio yang kita kenal sekarang adalah Marco Lu. Pada hari Jumat 15 Mei 2026 ini, rasa malu itu bukan pada nama yang diubah. Itu ada pada sikap mundur yang tersembunyi di baliknya. Beijing telah memberikan sanksi kepada Rubio karena kritiknya terhadap rezim Tiongkok, terkait Hong Kong, terkait Uighur, dan karena sikap kerasnya terhadap Partai Komunis Tiongkok. Namun Trump justru membawa pria ini ke dalam Tiongkok dan menempatkan pemimpin Tiongkok pada pilihan yang pahit, menghalangi Rubio dan memicu krisis langsung dengan Washington. Atau menerima Rubio dan mencoba menutupi kekalahan dengan manuver penerjemahan. Xi memilih untuk menutupi. Yang harus mengubah nama adalah Tiongkok. Yang harus membuka pintu adalah Xi. Dan siapa yang mengubahnya? Yang mengubah seorang yang dikenai sanksi menjadi simbol kekuatan adalah Trump. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves, Rubio tidak masuk ke Tiongkok sebagai turis, juga bukan sebagai tokoh sampingan. Dia datang bersama rombongan kepresidenan Amerika dalam kunjungan tingkat tinggi antara Trump dan Xi di pusat pembicaraan tentang perdagangan, Taiwan, tarif, dan persaingan global. Kekalahan Xi justru muncul pada detail yang coba diubah Beijing menjadi urusan birokrasi. Jika Rubio dilarang masuk, mengapa dia bisa masuk? Jika sanksi dari Tiongkok begitu kuat, mengapa harus berubah menjadi permainan terjemahan? Kisah ini dimulai pada tahun 2020 ketika Marco Rubio yang saat itu masih menjadi senator menjadi salah satu target Tiongkok karena kritik kerasnya terhadap rezim komunis. Dia mengecam penindasan di Hong Kong, mengungkapkan pelanggaran terhadap Uighur, dan mendukung sikap yang lebih tegas dari Amerika Serikat terhadap Beijing. Tanggapan dari Tiongkok datang dengan sanksi terhadap Rubio dan beberapa nama Amerika lainnya. Dalam praktiknya, Beijing ingin mengirimkan pesan, siapapun yang menentang Partai Komunis Tiongkok akan membayar harganya. Namun, Trump dengan menunjuk Rubio sebagai Menteri Luar Negeri justru mengubah orang yang dikenai sanksi menjadi kepala diplomasi Amerika. Lalu muncullah rasa canggung. Xi tidak bisa begitu saja berpura-pura Rubio tidak ada. Dia juga tidak bisa melarang Menteri Luar Negeri Trump tanpa menciptakan krisis besar di tengah kunjungan kenegaraan. Solusi dari pihak Tiongkok adalah mengubah bentuk nama dalam bahasa Tionghoa, menggunakan transliterasi lain agar Rubio bisa hadir. Orang yang ingin dijauhkan oleh Tiongkok justru masuk lewat pintu depan, dilindungi oleh otoritas politik Trump. Yang justru terjebak oleh sanksinya sendiri adalah Xi. Trump hanya memasukkan Rubio ke dalam rombongan dan memaksa Tiongkok memilih antara dua rasa malu, melarang masuknya Menteri Luar Negeri Amerika dan memicu krisis dengan Washington, atau mengizinkan dia masuk dan menunjukkan bahwa sanksi Tiongkok bisa diakali ketika Presiden Amerika Serikat mengetuk meja. Jabat tangan dingin antara Xi dan Rubio yang terekam kamera tidak mengubah pandangan ini. Sebaliknya, justru menegaskan Xi tahu siapa yang ada di depannya. Itu bukan sekedar Marco Rubio. Itu adalah senator yang mengecam Tiongkok, politisi yang mendukung tekanan terhadap Beijing dan sekarang kembali sebagai Menteri Luar Negeri di pemerintahan Trump. Sikap dingin itu bukan menunjukkan kendali Tiongkok, itu menunjukkan rasa tidak nyaman. Xi harus menerima kehadiran lawan dari Amerika yang pernah ia coba hukum. Kehadiran Rubio juga menjadi penting karena pertemuan itu tidak membahas hal yang ringan. Pembicaraan di Beijing membahas Taiwan, tarif, perdagangan, teknologi, dan upaya menjaga hubungan antara dua kekuatan terbesar dunia agar tetap terhindar dari bentrokan langsung. Rubio menegaskan bahwa kebijakan Amerika terhadap Taiwan tidak berubah dan memperingatkan terhadap setiap upaya Tiongkok untuk mengubah status pulau itu secara paksa. Hal itu membuat peristiwa tersebut menjadi semakin simbolis. Pria yang dikenai sanksi oleh Beijing itu masuk ke Tiongkok dan terus berbicara tentang topik yang paling membuat Partai Komunis Tiongkok marah. Trump menggunakan kunjungan tersebut untuk menunjukkan bahwa diplomasi Amerika tidak akan dijalankan dengan bertekuk lutut. Sementara Xi berusaha mempertahankan citra sebagai pemimpin negara adidaya, setara dengan Amerika Serikat, Tiongkok sendiri harus membuat solusi untuk mengakomodasi Rubio. Rezim yang suka tampil seolah-olah tidak bisa ditawar-tawar, justru harus bersikap fleksibel. Pemerintah yang biasanya menghukum para kritikus asing harus menerima seorang kritikus terkenal.
Negara yang ingin menjadikan Rubio sebagai contoh hukuman, justru akhirnya menjadikan Rubio sebagai contoh kemunduran. Adegan seperti ini bukanlah hal kecil dalam politik internasional. Dalam diplomasi, nama, protokol, tempat duduk, foto, jabat tangan, dan urutan masuk memiliki bobot. Ketika sebuah kekuatan mengubah perlakuan terhadap pejabat asing, mereka tidak hanya mengubah dokumen, tetapi juga mengakui adanya kebutuhan. Xi membutuhkan pertemuan dengan Trump. Dia perlu menghindari ledakan perdagangan. Dia perlu membahas tarif. Dia perlu menjaga Taiwan tetap menjadi pusat pembicaraan tanpa mengubah pertemuan itu menjadi krisis terbuka. Karena itu, Tiongkok terpaksa menerima Rubio. Sejarah menunjukkan bahwa rezim-rezim besar, ketika mereka membutuhkan Amerika Serikat, mereka menerima simbol-simbol yang sebelumnya mereka anggap tidak dapat diterima. Pada tahun 1972, Richard Nixon pergi ke Tiongkok setelah puluhan tahun hubungan yang renggang antara Washington dan Beijing. Kunjungan tersebut membuka jalan bagi normalisasi hubungan dan mengubah keseimbangan Perang Dingin. Tiongkok komunis yang selama bertahun-tahun menganggap Amerika Serikat sebagai musuh ideologis, menerima seorang presiden Amerika karena membutuhkan ruang gerak menghadapi Uni Soviet. Tindakan itu bukan sekedar kunjungan, itu adalah pengakuan atas perhitungan strategis. Ketika Beijing perlu bertahan dalam percaturan yang lebih besar, mereka menomorduakan ideologi dan menerima kehadiran Amerika. Sekarang, dengan Trump, logika itu muncul kembali dengan cara yang berbeda. Xi tidak menerima Rubio karena simpati. Ia menerima karena kehadiran Rubio datang bersama dengan pengaruh Presiden Amerika. Negara-negara lain juga telah menunjukkan bahwa sanksi dan veto politik seringkali menjadi alat tawar-menawar ketika biaya diplomatik menjadi terlalu tinggi. Inggris misalnya memiliki anggota parlemen dan anggota dewan bangsawan yang dikenai sanksi oleh Tiongkok setelah mengkritik Xinjiang. Dan beberapa tahun kemudian, Beijing menangguhkan sebagian dari sanksi tersebut di tengah membaiknya hubungan. Pelajarannya sederhana. Ketika Tiongkok ingin menghukum, mereka menghukum untuk menakut-nakuti. Ketika mereka perlu berbicara, mereka mencari jalan keluar agar tidak terlihat kalah. Dengan Rubio, jalan keluarnya bahkan lebih memalukan karena bukan berupa pencabutan sanksi secara bersih, melainkan sebagai manuver pergantian nama. Xi mencoba menyelamatkan muka, tapi citra yang tertinggal justru berbeda. Trump membawa orang yang dikenai sanksi masuk ke Beijing. Sekarang efek politiknya masih berlanjut. Rubio keluar dari Tiongkok dengan posisi yang lebih kuat daripada saat masuk, karena dia menjadi simbol dari langkah mundur Tiongkok yang disamarkan. Trump keluar dengan citra sebagai orang yang memaksa Xi untuk menampung musuh politik di dalam rumahnya sendiri. Dan Xi menanggung beban karena telah mengizinkan masuknya orang yang coba dihalangi oleh rezimnya. Tiongkok bisa menyebutnya penyesuaian bahasa, bisa menyebutnya terjemahan, bisa mengatakan tidak ada konsesi, tapi adegannya sudah tersebar ke seluruh dunia. Trump datang bersama Rubio, dan Xi menerima Rubio, dan Beijing harus mengganti nama agar tidak mengakui bahwa sanksi tersebut kehilangan kekuatan di hadapan Gedung Putih. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah agar Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.